ngomongin nuklir, apa sih yang pertama kebayang di otak kalian? Bom atom, radiasi, apa malah bencana? Coba deh kalian tanya ke orang-orang di dekat kalian tuh. Pasti mereka tahunya gak jauh dari hal tadi. Padahal di awal video tadi kalian tuh ngeliat sebuah reaktor nuklir yang bisa ngasilin listrik buat satu negara. Tapi sebenarnya gimana sih cara kerjanya tuh? Simpelnya tuh gini, di jantung PLTN itu ada yang namanya reaktor. Nah, di dalamnya itu ada bahan bakarnya, namanya uranium. Atom uranium ini ditembak pakai partikel kecil namanya tuh neutron. Nah, abis itu atomnya bakal pecah tuh. Proses pecah ini namanya fisi nuklir. Dan ini itu bisa ngelepasin energi yang panas banget. Nih buat perbandingan nih, bayangin aja 1 gram uranium itu energinya bisa setara sama 1 ton alias 1000 kg batu bara. Makanya tuh dia irit banget. Nah, panas yang gila tadi itu bisa dipakai buat manasin air sampai jadi uap bertekanan tinggi. Nah, uap super panas tadi itu bisa nyemprot dan muterin turbin raksasa. Terus turbinnya bisa muterin generator dan generatornya tadi bisa ngasilin listrik. Nah, kalau emang sehebat itu, kenapa sih Indonesia, negara segede ini, belum ada PLTN satupun yang beroperasi? Apa iya cuma karena SDM kita nggak bisa bikinnya? Well, itu sih nggak salah, tapi alasannya tuh sebenarnya lebih dari itu. Nah, alasan pertama yang sering di skip orang itu, kita tuh sebenarnya tinggal di daerah cincin api atau ring of fire. Jadi negara Indonesia emang rawan buat gempa, tsunami, gunung meletus. Kita semua udah tahu itu. Tapi kalian tahu nggak apa artinya ini buat PLTN? Artinya tuh standar keamanannya jadi nggak bisa main-main dong. Nggak bisa tuh pakai spek yang penting jadi. Harus pakai spek tahan diguncang gempa, tsunami, atau bahkan gunung meletus. Jadi ini tuh butuh teknologi anti gempa yang levelnya tinggi gitu. Materialnya harus kuat dan desainnya harus benar-benar dipikirin. Dan ujung-ujungnya apa? Biayanya bakal jadi mahal. Bukan cuma mahal deh, tapi mahal banget. Itu belum termasuk biaya perawatannya atau biaya keamanan kalau terjadi insiden kayak di Fukushima, Jepang. Nah, terus kenapa Jepang bisa bikin? Kan di sana juga sering gempa sama tsunami tuh. Nah, alasan paling mendasar kenapa Jepang bisa bangun PLTN adalah karena mereka tuh terpaksa sebenarnya. Coba deh kalian bayangin sendiri tuh. Kalian mau jadi negara industri raksasa, tapi di tanah kalian itu nggak banyak sumber daya fosil, nggak punya minyak, nggak punya gas, nggak punya batu bara. Pilihan kalian jadi cuma 2 dong. Impor semuanya dari negara lain atau kalian cari jalan lain yang bisa ngasih power gede, tapi nggak bikin ketergantungan sama negara lain. Nah, disitulah Jepang ngembangin teknologi nuklir. Satu-satunya opsi powerful waktu itu buat kebutuhan energi mereka. Beda banget sama Indonesia. Kita mau gimana pun sebenarnya tuh masih banyak sumber daya. Kita punya batu bara seabrek, punya gas, punya panas bumi, punya air. Kita tuh punya pilihan lain selain nuklir. Nah, kalau Jepang, pilihan mereka jauh lebih sempit. Apalagi industri Jepang itu industri kelas berat, bro. Industri baja, mobil, elektronik, dan lain-lain. Mereka tuh butuh listrik yang nyala 24 jam non-stop. Nah, energi nuklir ini bisa jadi solusi yang pas buat mereka. Tapi Jepang tuh punya masalah lain sebenarnya. Nah, ini nih masalah yang bikin puyeng negara manapun yang punya PLTN. Limbah nuklir ini tuh nggak kayak sampah plastik yang bisa didaur ulang jadi tas. Dia tuh bahaya karena sifat radioaktifnya yang bisa tahan selama ribuan bahkan ratusan ribu tahun. Nyimpennya juga harus di tempat super aman dong. Biasanya ratusan meter di bawah tanah, di lokasi yang stabil secara geologis, nggak ada air tanah di situ dan dijaga ketat biar nggak ada yang iseng main gali tanah di situ. Nah, pertanyaannya, Indonesia punya nggak tempat kayak gitu? Dan kalau iya, siapa yang mau tetanggaan sama tempat sampah nuklir kayak gini? Nah, faktanya nih guys, sampai detik ini belum ada satu negara pun di dunia yang udah benar-benar nerapin tempat pembuangan akhir permanen buat limbah nuklir kayak gini. Semuanya masih tahap riset atau pengembangan, atau yang paling cepet paling baru tahap konstruksi kayak Onkalo di Finlandia. Jadi ini tuh bukan cuma PR di Indonesia, tapi ini PR bersama seluruh peradaban manusia gitu. Oke, sekarang gini, anggaplah kita punya duit, terus kita juga punya teknologi, tempat sampahnya udah ada. Masih ada satu masalah lagi, yaitu politik dan regulasi. Bikin PLTN pastinya tuh butuh izin yang bejibun.
regulasinya ketat dari berbagai lembaga. Nah masalahnya, di negara plus 62 yang pemerintahannya bisa ganti tiap 5 tahun, kebijakan soal PLTN bisa jadi ikut berubah. Bisa jadi malah nggak ada kepastian hukum nantinya. Belum lagi, begitu ada rencana bangun di satu daerah, biasanya tuh muncul tuh penolakan warga. Ini tuh terjadi karena pemahaman masyarakat kita soal nuklir itu masih sangat minim gitu. Masyarakat kita tuh masih mikir kalau nuklir itu kayak senjata bom pemusnah massal. Nah akibatnya apa? Begitu ada rencana bangun PLTN di satu daerah, biasanya langsung muncul penolakan keras dari para warga. Ya sebagian wajar sih punya kekhawatiran, tapi banyak juga yang demo karena ikut-ikutan aja. Mereka sebenarnya tuh nggak tahu, karena informasinya nggak nyampe dengan benar atau udah terlanjur salah kaprah. Nah di sini peran pemerintah jadi nambah buat ngedukasi masyarakat kita. Jadi gimana tuh? PLTN itu emang solusi menarik, tapi PR-nya tuh emang segunung. Gimana menurut kalian? Kalian tuh tim kontra atau pro? Tulis di komen ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.